Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipriwagung. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang Minggu Kerahiman Ilahi, Minggu kedua masa Paskah. Paus Yohanes Paulus kedua amat mendukung devosi kepada kerahiman ilahi. Karena itu, ia menetapkan minggu kedua masa Paskah sebagai minggu kerahiman ilahi. Sebagai refleksi pribadi, saya melihat bahwa minggu kerahiman ilahi mengingatkan semua orang beriman Katolik akan kasih Allah yang tanpa batas, bahwa Allah mencintai kita, Allah mencintai semua orang, tak peduli betapa besarnya dosa dan kesalahan kita. Karena itu, setidaknya ada satu hal penting yang perlu diingat oleh semua orang beriman Katolik, bahwa kerahiman Allah itu meyakinkan kita semua akan kasih-Nya yang tanpa batas. Karena sadar akan kasih-Nya yang tanpa batas ini, semua orang diminta untuk senantiasa memohon belas kasih Allah, memohon kerahiman Allah dalam hidup setiap hari dengan penuh iman. Sebab belas kasih Allah senantiasa dicurahkannya pada setiap orang yang memohonkannya dengan penuh kepercayaan, yang memohonnya dengan penuh iman. Dan hal yang kedua adalah bahwa belas kasih Allah yang kita terima juga menuntut kita menjadi orang yang berbelas kasih kepada sesama. Atau dengan kata lain, belas kasih yang kita terima, pengampunan yang kita peroleh dari Allah, menjadi sebuah kesempatan bagi kita juga untuk menjadi berbelas kasih kepada orang lain. Dan karya-karya belas kasih dalam kehidupan setiap hari itu bisa nampak secara spiritual juga secara jasmani. Secara spiritual, kita bisa saling mengampuni, memaafkan yang bersalah, atau mengajar mereka yang tidak tahu, menuntun mereka yang berjalan pada jalan yang salah untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi secara jasmani, karya belas kasih bisa juga tampak dalam kemauan, kesediaan, kerelaan untuk berbagi, untuk memberi sumbangan, untuk menolong mereka yang berkekurangan, untuk memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya baju, mengunjungi mereka yang dipenjara, menghibur mereka yang berduka, dan lain sebagainya. Singkatnya, karya belas kasih Allah yang dapat kita hayati dalam hidup nyata adalah melalui karya-karya spiritual rohani, tapi juga karya nyata dalam hidup setiap hari melalui sikap mengampuni dan solider dalam hidup. Berbela rasa dengan mereka yang berkekurangan, yang mengalami musibah, yang mengalami bencana. Kita adalah alat belas kasih Allah karena kita juga telah diutus oleh Allah untuk mewartakan belas kasih Allah kepada sesama. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Tuhan memberkati.